Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Kurniawan dari SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktek baik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan selalu di Alpha. Semangat belajar melalui digital assessment, digital literasi, dan digital praktek aksi nyata. SMK Negeri 1 Sungai Tabuk berlokasi di Jalan Gubernur Sarkawi, Desa Abung Jaya, Jalur 5, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. SMK Negeri 1 Sungai Tabuk memiliki 4 kompetensi keahlian: teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan, dan tata busana. Saya sendiri mengajar pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor dan teknik kendaraan ringan. Latar belakang dari praktek pembelajaran ini adalah pemanfaatan handphone atau smartphone murid sebagai media dan sumber belajar. Handphone atau smartphone saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik murid maupun guru. Namun pada kenyataannya, penggunaan handphone atau smartphone oleh murid di lingkungan sekolah masih banyak digunakan dalam bentuk kegiatan yang kurang tepat, sehingga tak jarang kadang menjadi penghambat dalam semangat belajar akibat dari kecanduan penggunaan handphone atau smartphone yang hanya untuk penggunaan hiburan semata. Maka dari itu, saya melakukan inovasi pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh murid, yaitu handphone atau smartphone, sebagai media dan sumber belajar yang menyenangkan. Inovasi pembelajaran ini saya beri nama Selalu di Alpha, yang merupakan akronim dari semangat belajar melalui digital assessment, digital literasi, dan digital praktek aksi nyata. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif penting dilakukan untuk mengetahui pemahaman mereka terkait materi ajar. Asesmen yang saya lakukan melalui media aplikasi Lumi. Berdasarkan hasil asesmen ini, diperoleh data tingkat pemahaman awal, yaitu ada 4 murid yang paham utuh, 2 murid yang paham sebagian, dan 3 murid yang tidak paham. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan guna mengetahui gaya belajar murid. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, diperoleh data 6 orang memiliki gaya belajar visual dan ada 3 orang yang memiliki gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan, saya kemudian membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 2 kelompok belajar dengan gaya belajar visual dan 1 kelompok dengan gaya belajar auditori. Melalui kelompok belajar ini diharapkan murid dapat berkolaborasi menyelesaikan proyek yang nanti akan saya berikan. Materi belajar hari ini adalah pompa bahan bakar bensin pada sepeda motor injeksi. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan murid dapat memahami cara kerja pompa bahan bakar dan dapat melakukan pengukuran tekanan pompa bahan bakar sesuai dengan prosedur. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek baik ini adalah tentunya sebagai guru yang menjadi fasilitator murid dalam kegiatan belajar mengajar. Saya juga berperan sebagai guru yang mendesain pembelajaran inovatif dengan membuat interaktif book menggunakan aplikasi Lumi. Di dalam interaktif book, murid dapat mengakses materi yang disajikan dalam bentuk audio, video, bacaan sebagai bahan literasi. Bagi kelompok dengan gaya belajar visual, mereka dapat mengerjakan proyeknya dalam bentuk video, melakukan pengukuran tekanan bahan bakar, atau membuat poster prosedur pengukuran tekanan bahan bakar. Sedangkan untuk 1 kelompok belajar
dengan gaya belajar auditori, memilih membuat tugas dalam bentuk video. Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan murid melalui isian tautan refleksi yang disematkan di aplikasi Selalu di Alfa, dapat disimpulkan bahwa murid sangat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan media aplikasi Selalu di Alfa. Dapat meningkatkan kemampuan murid sesuai tujuan pembelajaran, yaitu murid dapat menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks, deskripsi tentang objek secara tertulis maupun video dengan baik, serta pemanfaatan handphone di lingkungan sekolah menjadi lebih bermakna. Berdasarkan praktek baik ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model, metode, dan media pembelajaran yang ditentukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui aplikasi Selalu di Alfa, kita dipermudah dalam belajar dengan menyesuaikan gaya belajar kita. Belajar bisa diakses kembali kapanpun dan dimanapun. Menyenangkan dan membuat nyaman belajar. Demikianlah penyampaian video praktek baik dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.